Selamat malam, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aldwin Hadi Swastia, NIM 1652029, Bobi Damawantang, NIM 16520259, Fahdila Siswoyo, NIM 1652029, dan Hadrata Wijosia, NIM 1652079. Di sini kami mengambil topik pencarian rute di Waze atau Google Maps. Selanjutnya ada dekomposisi. Di sini kami menyediakan data, yaitu posisi dan jarak kota A, kota B, kota C, dan seterusnya. Lalu ada kecepatan alat transportasi. Kemudian, penginputan lokasi awal dan lokasi tujuan. Program ini menerima input dari user berupa huruf dari kota awal dan yang ingin dituju. Lalu penginputan alat transportasi. Di sini kami menerima input dari user berupa mobil, jalan kaki, atau motor. Lalu ada penambahan lokasi tujuan. Program ini menerima input apakah ada tujuan kedua atau tidak. Jika ada, program ini akan mengembalikan ke penginputan lokasi tujuan. Jika tidak, lanjut ke perhitungan waktu tempuh. Lalu masuk ke penghitungan waktu tempuh dan rute tercepat. Program ini menghitung waktu tempuh berdasarkan rute sesuai dengan lokasi awal dan lokasi tujuan, serta alat transportasi yang telah diinput. Lalu mengeluarkan output rute berdasarkan waktu tempuh yang tercepat. Selanjutnya itu tentang flowchart. Flowchart-nya dimulai dari kita menginput dari user bahwa pilih titik-titik yang tadi sudah disediakan, titik A, B, C, dan seterusnya. Lalu input tujuan. Nah, nanti akan keluar pertanyaan bahwa apakah ada tujuan lain. Bila ada, maka dikembalikan pada menu penginputan kota tujuan lain. Lalu bila sudah tidak ada, terdapat dua pilihan pada program ini, yaitu mobil dan motor. Kita sediakan ada yang 60 km per jam itu mobil dan 40 km per jam itu motor. Terus setelah sudah diinput, maka dimasukkan ke algoritma penghitungan jarak. Kemudian dihitung waktunya sehingga keluarlah hasil jarak terdekat yang telah dikerjakan oleh program. Nah, ini adalah peta yang ada disediakan untuk program kami. Terdapat titik A hingga E yang terdapat jaraknya pada masing-masing titik terhadap titik lain, dan setiap kota mendapatkan titik-titik yang terhubung antara kota lain, tapi tidak semuanya. Selanjutnya akan dijelaskan source code oleh teman saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan untuk bagian source code dari program kami ini. Pertama-tama, dalam program ini kami menggunakan struktur data graph untuk merepresentasikan data yang kita pilih. Kami akan menggunakan kelas untuk mengkonstruksi graph tersebut. Di sini juga terdapat edge yang merupakan array dari tuple berisi data-data dari kota yang ada, berupa kota yang bertetanggaan dan juga jaraknya. Data ini nanti akan digunakan untuk mengkonstruksi objek graph dari kelas ini. Kemudian, fungsi utama dari program ini yaitu fungsi untuk mencari rute terdekat. Dalam fungsi ini kami menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini bekerja dengan cara menelusuri graf dari kota awal sampai menuju kota akhir. Pertama dari kota awal yang kita jadikan sebagai kota yang saat ini kita tempati, kita akan mengecek semua kota-kota yang bertetanggaan dengannya dan mencatat jarak untuk setiap kota tersebut dari kota yang kita tempati saat ini. Kemudian kita memilih salah satu dari kota tetangga tersebut yang belum pernah kita kunjungi dan juga memiliki jarak yang terdekat. Sebelumnya kita juga akan mencatat kota yang kita tempati saat ini ke dalam sebuah set bernama visitor untuk mencatat kota yang telah kita kunjungi atau belum. Kemudian untuk kota yang kita kunjungi selanjutnya, yang menjadi kota yang kita tempati saat ini, kita akan melakukan hal yang sama untuk mengecek semua kota-kota yang bertetanggaan dengannya dan melihat jaraknya dari kota tersebut. Apabila terdapat kota yang jaraknya sudah dicatat dari kota sebelumnya, akan dibandingkan nilai jarak dari yang sebelumnya dengan jarak dari kota yang kita tempati saat ini. Di mana apabila jarak yang saat ini dari kota saat ini yang kita tempati lebih pendek, maka nilai jarak untuk kota tersebut akan diupdate dengan jarak yang lebih pendek. Kemudian akan dilakukan kemudian akan dipilih lagi kota yang belum dikunjungi dan memiliki jarak terdekat dari kota yang kita tempati saat ini. Dan hal ini akan terus diulangi sampai kota yang kita tempati adalah kota yang kita tuju.
Setelah semua ini dilakukan, saya lupa menambahkan bahwa dalam proses mengunjungi semua kota tersebut juga akan dicatat jalur yang ditempuh, di mana jalur yang ditempuh nantinya akan dimasukkan dalam array pad yang akan dijadikan sebagai hasil return dari fungsi Dijkstra ini. Selain fungsi Dijkstra ini, dalam program kami juga terdapat beberapa fungsi lain, seperti fungsi distance yang nanti digunakan untuk mencari jarak antara dua kota, dan juga fungsi time yang digunakan untuk mengoperasikan waktu menjadi hari, jam, menit, dan detik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini ada array atau list dari alat transportasi kita. Mobil kita catat dengan kecepatan 60 km per jam, motor 40 km per jam, dan jalan kaki 10 km per jam. Pada awal kita akan mengatur distance sama dengan 0 dan speed sama dengan 0 dan n sebagai array karena mungkin tujuan lebih dari satu. Nah, pertama kita awali dengan start sama dengan start input lokasi awal yang akan menginput lokasi awal dan juga n yang akan menginput lokasi tujuannya. Lalu selanjutnya adalah print apakah ada tujuan lain. Kalau misalnya jawabannya no, berarti kita langsung proses ke setelahnya. Kalau misalnya yes, kita balik lagi ke yang tadi n dan juga kalau misalnya bukan no, bukan yes, kita bisa ulang dengan nge-print jawaban hanya berupa yes atau no, sehingga user dapat menginput yes atau no dengan cara yang benar. Lalu di sini kita dapat melakukan input pilihan transportasi. Jadi untuk item di dalam transport list yang sudah ada, kita bisa ngeprint ini kecepatannya km per jam. Dan selanjutnya adalah kita pilih transportasi. Terus for item in transport list, if item 0 sama dengan transport, speed sama dengan item 1. Ini tuh untuk menentukan kecepatan sesuai pilihan transportasi. Jika bukan speed yang ini, speed yang sudah ada gitu, mobil, motor, atau jalan kaki, tolong pilih sesuai pilihan yang ada. Dan ini case sensitif untuk memperingatkan kepada user supaya merevisi input yang sudah dia berikan. Lalu kalau else dia akan break. Lalu ini adalah print rute tercepat adalah. Jadi for item in n ini arah yang sudah ada. Tadi pad sama dengan Dijkstra. Dijkstra ini yang tadi algoritma yang sudah teman saya jelaskan. For i in range line pad min 1 ini untuk perhitungan jarak tempuh. Nah nanti distance yang tadi ini 0 akan bertambah seiring dengan misalnya A ke B, B ke C, dia akan bertambah. Terus for i in range line pad, print pad array yang tadi ini adalah untuk mengeprint rute. Jika i-nya tidak sesuai dengan line pad min 1 yang tadi, maka print strip. Strip ini berfungsi untuk membelah. Jadi nanti di output akan ada A, strip B, strip C, strip D, strip E misal. Nah, untuk else print tidak ada. Ini hanya tanda kutip 2 saja. Lalu start sama dengan item. Baru di akhir adalah print jaraknya itu berapa. Nah, jaraknya itu adalah distance yang sudah kita hitung tadi melalui proses ini. Kilometer. Lalu print perkiraan waktu tempuh. Nah, perkiraan waktu tempuh ini adalah distance per speed dikali 3.600. Nah, nanti akan ditemukan time-nya yang kita proses lagi di sini. Nah, di proses di time ini nanti ketemu dia mungkin berapa hari, mungkin berapa jam, mungkin berapa menit, mungkin berapa detik, dan akan terjadi output. Nah, sekarang saya akan menggunakan aplikasi ini dan mencoba apakah aplikasi ini berhasil untuk menghitung jarak terdekat dan juga waktunya, waktu tempuhnya. Misalkan lokasi awal adalah A, lokasi tujuan adalah B, lokasi tujuan awal, dan apakah ada tujuan lain? Ya, ada tujuan lain. Lalu kita tambah lokasi tujuan kita yaitu D misalnya. Apakah ada tujuan lain? Ya, mungkin ada tujuan lain lagi. Kita tambahkan E.
atau F misalkan. Ada tujuan lain lagi? Tidak, no. Nah, kita bisa memilih transportasi antara mobil, motor, dan jalan kaki dengan kecepatan yang berbeda-beda. Misalnya kita menggunakan motor, maka bisa kita lihat rute tercepat A ke B, B ke D, D ke F. Jarak 23 km, perkiraan waktu tempuh 34 menit 30 detik. Berdasarkan dengan peta yang tadi, yang sudah dijelaskan juga oleh teman saya. Jadi A ke B, lalu A ke B, baru D, baru F. Kita bisa lihat di sini, A ke B, baru D, baru F. Nah, dia akan menghitung rute tercepatnya dan juga jaraknya. Misal kita uji lagi dari A ke E, baru yes, baru ke D, baru no. Dan transportasi jalan kaki misalnya. Nah, maka ditemukan rute tercepat A, B, D, E, baru dari E yang tadi ke D, dengan jarak 26 km dan waktu tempuh 2 jam 36 menit menggunakan jalan kaki. Jadi itu saja penjelasan dari saya dan penjelasan dari kelompok kami yang beranggotakan Bobby, Alvin, Farah, dan Handrata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda.